Baik, nah dalam wabah pandemi ini bagaimana situasi teman-teman ini? Ya, Masya Allah, luar biasa ujiannya. Saya kira ini menjadi ujian global, termasuk kami para difabel yang boleh dibilang sangat terdampak karena secara mobilitas, komunikasi, secara profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang Maha menyaksikan, Maha dekat, yang menguasai segala kejadian, yang tidak pernah ada kejadian sia-sia dan kebetulan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku sekalian, protokol kedermawanan sedang dirancang dengan baik dan sempurna dari DT Peduli, sehingga di dalam menghadapi wabah ini tidak cukup hanya protokol kesehatan. Yang penting kita yakin bahwa wabah ini terjadi dengan izin Allah, dan wabah ini pun bisa sirna dengan pertolongan Allah. Protokol kesehatan itu baik untuk menyempurnakan ikhtiar, karena wajib bagi kita menyempurnakan ikhtiar. Tetapi ikhtiar lahir tidak cukup. Kita juga ingin sekali menolak bala ini dengan amal-amal yang memang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari solusi. Di antaranya adalah sedekah. Nah, disebut protokol kedermawanan. Maaf. Jadi nanti bangun kita sudah siap untuk bersedekah. Habis sholat subuh kita mudahkan bersedekah. Kalau kita sedang sedih, kita akan berangkat sedekah karena sedekah penolak bala. Kita sedang sedih, ada kedukaan, kita siap-siap bersedekah. Kita punya keinginan, kita juga bersedekah. Kita ada masalah yang berat, sedekah. Karena sedekah itu adalah bagian penting dari kekuatan keimanan seseorang. Kalau gitu kita tidak ikhlas dong kalau sedekah untuk dapat sesuatu dari Allah. Ini ikhlas karena yang menjanjikannya Allah. Maka kalau kita melakukan dengan mengharapkan janji Allah, itu bagian dari keikhlasan. Tapi kalau saya hanya ingin ikhlas, kalau saya sedekah hanya ingin keridhaan Allah, bagaimana? Itu juga sangat penting, karena tingkatan setiap orang kan berbeda-beda. Tetapi kita berusaha keras untuk mengamalkan apa yang Allah janjikan. Itu adalah bagian dari keikhlasan. Tidak ikhlas itu adalah kalau kita beramal dan mengharapkannya dari makhluk. Pujian, penghargaan, imbalan, dikagumi, dihargai, dipuji, dipopulerkan makhluk. Nah, ini tidak ikhlas. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu karena memang Allah menjanjikan menolak bala, Allah menjanjikan ampunan, Allah menjanjikan lipat ganda pahala, maka kalau kita melakukan karena janji Allah, itu insya Allah bagian dari keikhlasan. Nah, sahabatku sekalian, kita akan bagi dua season pertemuan ini. Pertama ini acara ini dengan Kang Dudu dari DIF, dan yang kedua nanti bincang-bincang dengan Pak Anggito Abimanyu. Ya, beliau adalah Ketua BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, kalau tidak salah seperti itu. Ini bincang-bincang ini menarik untuk disimak. Sebelumnya dengan Kang Dudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dudu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Kang Dudu ini tidak bisa melihat total ya, Kang Dudu, ya. Total. Jadi nggak kelihatan apa-apa ya. Enggak, gelap. Gelap. Disebutnya apa kalau seperti ini? Buta malaikat. Bumel ya. Kedokteran. Ya. Bagaimana perasaannya dengan takdir seperti ini? Ridho atau gimana? Untuk sekarang alhamdulillah ridha. Insyaallah ridha. Ya, dulu pernah lihat sebelumnya ya. 22 tahun, alhamdulillah bisa lihat pada Allahnya. Sampai waktu kuliah ya. Jadi pernah tahu langit, bumi, rumput, bunga ya. Siapa? Masuk AA juga pernah lihat, Pernah lihat ya dulu. Ya, mulai kapan ini begini bumelnya ini totalnya? 2004 pertengahan. Totalnya 2005.
Oh iya iya Oh, iya, berarti sudah sempat lihat. Baik, sekarang Kang Dudu ini diberi amanah mengurus apa, memimpin DIF. Apa DIF itu singkatannya? DIPS itu Persatuan Disabilitas, seluruh disabilitas, insya Allah coba kami akomodir dari program pemberdayaan termasuk program sosialnya, insya Allah. Ya, dan kantornya ini ada di Darut Tauhid di Samping Humas Darut Tauhid, ya, ada berapa sekarang yang sebetulnya tergabung aktif bekerja di DIF ini? kurang lebih ada 30, 35 dari Apa 5 saja usaha. disabilitas apa aja? Ada netra, tuli, HOH ya, lalu ada CP, cerebral palsy, ada daksa, dan yang terbaru ada little people. Apa? Little people, little people itu punten gitu ya, orang yang fisiknya tuh kecil mungkin di bawah 1 meter ya, kurang lebih 1 meteran lah mungkin. Nah, berkumpul di DIF mengerjakan apa saja teman-teman di DIF ini, yang tunanetra, tunarungu, tunadaksa juga ada ya? Ada daksa. Jadi masing-masing saya meyakini punya potensi sejauh memang kesempatan pendampingan kerasnya diberikan oleh masyarakat. Termasuk ini yang memang diberikan oleh Darut Tauhid lewat DT Peduli dan AA yang sangat concern dengan difabel. Alhamdulillah ada 5 usaha yang kita bangun dari 2017 sampai sekarang. Nah, masing-masing kita posisikan sesuai dengan kompetensinya. Kalau daksa dan tuli, fashionnya dominan di jahit. Lalu kalau daksa ada juga yang diperdayakan di refleksiologi sebagai terapis bukam. Lalu yang netra sudah pasti di refleksiologi, termasuk di produksi telur asin juga, karena memang teknisnya untuk produksi telur asin sangat mudah sehingga memang tidak membutuhkan kemampuan visual. Nah, yang little people ini coba dioptimalkan di di customer service lah, bisa dibilang gitu, karena memang beliau punya kemampuan komunikasi yang baik, mobilitas yang baik, hanya memang fisiknya saja yang tadi kecil. Baik, nah dalam wabah pandemi ini bagaimana situasi teman-teman ini? Ya, Masya Allah, luar biasa ujiannya. Saya kira ini menjadi ujian global, termasuk kami para difabel yang boleh dibilang sangat terdampak karena secara mobilitas, komunikasi, secara profesi, lalu juga tadi kekurangan fisik yang banyak mengalami kendala, apalagi ketika bicara usaha juga pasti juga terdampak, sehingga ini ujian yang luar biasa untuk kami para difabel, baik di kalangan netra yang mayoritas profesinya pijat, itu sudah hampir 3 bulan tutup. Kalaupun buka, lagi-lagi tidak maksimal omsetnya karena memang aturan physical distancing, sosial gitu ya, yang menuntut masyarakat juga takut gitu untuk bisa diterapi, sekalipun kebutuhannya mungkin saya kira cukup tinggi hanya karena kekhawatiran akan tertular karena OTD dan OTG ya, dan yang lainnya, sehingga tadi tidak maksimal. Belum lagi usaha lainnya, laundry kami juga tutup, sehingga memang saya kira kami sangat membutuhkan support dari masyarakat, gitu. Apalagi perhatian pemerintah ataupun masyarakat juga belum maksimal. Saya kira kayak baru beberapa hari belakang mulai muncul beberapa pergerakan dari media terkait dengan bantuan untuk para difabel. Ya, rekan-rekan sekalian, jadi sangat nyata ya, karena Kang Dudu ini juga aktif sekali untuk membantu sahabat-sahabatnya yang memiliki keterbatasan ini. Pada waktu kemarin, waktu Ramadan, itu apa saja yang bisa dilakukan untuk membantu kawan-kawan yang tidak hanya yang ada di DIF kan ya, di luar DIF juga dibantu ya? Betul, kita alhamdulillah mulai pergerakannya itu dari tanggal 18 Maret sampai sekarang alhamdulillah, bahkan hari ini pun kita akan distribusi lagi sembako kurang lebih 100, dan hari Senin besok sudah dimulai lagi distribusi nasi bungkus. Jadi selama kurang lebih
2,5 bulan ini sudah lebih dari 1.600 sembako yang sudah kita atau kami distribusikan. Lalu nasi bungkus juga lebih dari 9.000 bungkus gitu ya. Lalu ada bantuan untuk kontrakan, untuk balita, terus ada bantuan untuk THR juga. Memang kami belum bisa memberikan ke semua difabel ya yang ada di Bandung atau Jawa Barat, tapi saya kira apa yang bisa kami distribusikan kita bantu. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu meringankan beban keluarga difabel, termasuk dengan konsistensi DT Peduli yang Masya Allah gitu ya, karena kerjasama kami dengan DT Peduli ini sudah berjalan dari tahun 2013. Dari tahun 2013 sampai sekarang konsisten, bahkan kita punya visi yang sama untuk pergerakan tentang pemberdayaan difabel. Hanya memang karena COVID-19 ini kita memberikan porsi lebih besar kepada sosial, seperti itu. Ya, rekan-rekan sekalian, sangat berat ya kalau lihat ini, karena sekarang mau dipijat saja jaraknya 2 meter dan tidak terasa itu ya, pakai remote begitu ya. Terlalu dekat juga horor. Jadi memang harus ada solusi pijetan yang double masker, kemudian pakai apa tuh shield, ya, kemudian pakai sarung tangan supaya orang yang dipijitnya merasa aman, dan yang mijetnya juga saya kira harus merasa aman ya. Ini sekarang sebentar lagi mau dicukur nih. Ternyata tukang cukurnya juga sangat menggunakan prosedur keamanan yang kesehatan yang baik. Mungkin harus ada modifikasi cara supaya tetap bisa menjalankan dan dalam keadaan aman. Hanya saja ini sekarang situasi begini memang perlu proses ya, karena sudah sekian bulan. Itu satu paket makanan, satu paket sembako biasanya berapa rupiah itu Kang Dudu? Kurang lebih di 100 sampai 150 karena memang disesuaikan dengan setiap penerima manfaat. Kalau memang mereka beban keluarganya atau tanggungannya banyak, biasanya kita coba berikan 2 atau 3 kali bantuan. Kalau mereka single, kita bantu sekali, lalu yang lainnya kita distribusi ke yang belum mendapatkan bantuan. Seperti itu bagaimana? Jadi kan kalau sudah tidak bisa begini, tidak syariatnya tidak ada pekerjaan, jadi syariatnya bagaimana keadaan teman-teman itu? Ya itu informasi yang nyampe ke kami, memang akhirnya mereka minta bantuan ke keluarga atau ke tetangga, seperti itu. Memang memanfaatkan apa yang mereka masih punya. Bahkan Ramadan kemarin ada beberapa keluarga yang kami belum bisa bantu untuk pembiayaan kontrakan, harus jual barang-barang mereka gitu kan, bisa bayar kontrakan. Ya ini Masya Allah gitu, kondisinya memang sangat berat sekali, tapi ya tadi kemampuan kami pun terbatas sehingga bergerak masing-masing lah, seperti itu. Jadi apa yang bisa dilakukan nih bagi masyarakat yang ingin ikut dalam kegiatan protokol kedermawanan, harus bagaimana, kemana ini? Baik, bahkan barusan sebelum disampaikan nanti barusan saja sebelum salat subuh nih, saya mendapatkan laporan dari salah satu donatur di daerah Cianjur. Itu ada satu keluarga 3 orang tunanetra. Itu tadi selain memang diuji dengan kondisi COVID-19 ini, itu juga ujian yang Allah kasih juga, rumahnya rubuh. Ini tadi disampaikan fotonya, dikirim fotonya, kondisi rumahnya, terus keluarganya menyampaikan kondisinya seperti apa, Masya Allah. Sehingga ini yang memang yang menjadi perhatian kami, tidak hanya bicara bantuan dari sisi sembako gitu ya, panganannya, tapi sekiranya kami bantu, bisa gitu membantu untuk kebutuhan lain, insya Allah kita akan bantu. Kenapa Kang Dudu? Untuk kontribusi. Kenapa Kang Dudu seperti yang tidak kenal lelah gitu, di balik keterbatasan Kang Dudu sendiri berusaha mendatangi teman-temannya yang juga penyandang disabilitas baik di Kota Bandung. Apa yang membuat Kang Dudu tergerak untuk terus bergerak begini? Yang pertama memang azam saya ketika saya masuk panti rehabilitasi di Jakarta, karena banyak berinteraksi 24 jam dengan sahabat-sahabat difabel yang ujiannya luar biasa, sehingga terdorong untuk bismillah untuk bisa melakukan sesuatu. Yang kedua, saya kira
karena memang belum banyak masyarakat yang punya perhatian, entah karena keterbatasan informasi atau seperti apa, sehingga buat